Pukul 11 malam. Aku sedang bekerja di luar kota saat putraku menelepon. Suaranya gemetar. Ibu, aku di kantor polisi. Ayah memukulku, tapi sekarang dia bilang aku yang menyerangnya. Polisi percaya sama dia. Aku langsung tancap gas pulang. Suamiku tidak tahu siapa yang sedang mereka hadapi. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Anjani baru saja selesai merapikan berkas-berkasnya di atas meja kamar hotel. Jam di dinding menunjukkan pukul 11 malam lewat. Tugasnya di luar kota kali ini terasa lebih melelahkan dari biasanya. Rapat maraton dengan tim dari Polda setempat menguras energinya. Ia melepas blazer kerjanya, menyisakan kemeja polos yang sederhana. Hijab instan yang ia kenakan sejak sore ia ganti dengan hijab rumah yang lebih nyaman. Anjani duduk di tepi tempat tidur, memijat pelipisnya. Ia hanya ingin segera tidur dan kembali ke rumah besok pagi. Rencananya, ia ingin mengajak Alif, putra sematawayangnya, pergi memancing akhir pekan ini. Keheningan kamar hotel yang tenang tiba-tiba pecah oleh getaran ponsel di atas meja nakas. Anjani sedikit mengernyit, mengira itu panggilan dinas lanjutan. Namun saat melihat nama Alif tertera di layar, jantungnya berdesir pelan. Tidak biasanya putranya yang berusia 14 tahun itu menelepon selarut ini. Perasaan tidak enak langsung menjalari hatinya. Ia segera menggeser ikon hijau di layar. Halo, Nak? Alif? Kenapa belum tidur? Sapa Anjani, berusaha menjaga suaranya tetap tenang. Hening sejenak. Yang terdengar di seberang sana hanyalah isak tangis yang tertahan. Suara itu begitu pelan, nyaris seperti rintihan. Alif, kamu baik-baik saja? Jawab ibu, Nak. Suara Anjani mulai meninggi, naluri keibuannya seketika siaga penuh. Ibu, ibu. Suara Alif akhirnya terdengar, pecah dan gemetar hebat. Ibu, tolong aku. Darah Anjani serasa berhenti mengalir. Ia sontak berdiri. Kamu di mana? Apa yang terjadi? Kamu aman? Aku di kantor polisi, Bu. Jantung Anjani serasa diremas. Kantor polisi? Kenakalan remaja apa yang dilakukan putranya? Tapi isak tangis itu bukan isak tangis anak badung yang tertangkap. Itu adalah tangis ketakutan. Kantor polisi mana? Kenapa kamu bisa di sana? Di mana ayah Burhan? Tanya Anjani beruntun. Sama ayah tapi. Suara Alif kembali tercekat. Ibu. Ayah Burhan dia mukul aku. Kalimat itu menghantam Anjani seperti palu godam. Dunia seakan berhenti berputar. Burhan? Suaminya? Memukul Alif? Tidak mungkin. Burhan yang ia kenal adalah pria yang santun, sabar, dan sangat menyayangi Alif seperti anak kandungnya sendiri. Alif, kamu yakin? Apa yang terjadi? Aku nggak tahu, Bu. Tadi ayah marah-marah, terus dia dorong aku, dia nampar aku takut, aku coba lari, tapi ayah ngejar terus mukul aku lagi. Alif terisak hebat, menceritakan kejadiannya dengan terbata-bata. Terus dia yang bawa aku ke sini. Dia bawa aku ke kantor polisi, Bu. Anjani tidak mengerti. Dia memukulmu, lalu dia membawamu ke kantor polisi? Untuk apa? Dia bilang aku yang menyerangnya, Bu. Suara Alif meninggi, syarat dengan kepanikan dan rasa putus asa. Dia bilang ke polisi kalau aku anak durhaka, aku mencoba memukul dia pakai tongkat. Tapi nggak gitu, Bu. Aku ambil tongkat itu buat nahan dia, tapi dia rebut terus dia pukul aku pakai itu. Sekarang para polisi itu percaya sama dia. Mereka lebih percaya ayah Burhan. Ibu, aku takut. Mereka mau menahanku. Ibu, tolong aku. Amarah yang dingin dan senyap menjalari tulang punggung Anjani. Ini bukan lagi sekadar masalah rumah tangga. Ini adalah kejahatan. Ini adalah fitnah. Dan putranya adalah korban. Wajah Anjani yang tadinya lelah kini mengeras. Tatapan matanya berubah tajam. Ini bukan lagi Anjani, sang ibu yang lembut. Ini adalah Jenderal Anjani yang sedang bertugas. Alif. Dengar ibu baik-baik, kata Anjani, suaranya kini stabil, dingin, dan penuh perintah. Tidak ada getar panik sedikit pun. Kamu tenang. Tarik napas. Jangan menangis lagi. Alif di seberang sana terdiam, hanya terdengar tarikan napasnya yang tersengal. Sekarang,
Berikan teleponnya ke petugas polisi yang ada di sana. Perintah Anjani. Tapi, Bu. Berikan saja. Sekarang. Terdengar suara berisik. Lalu suara pria yang berat dan malas. Halo, selamat malam. Dengan siapa ini? Saya ibunya Alif, jawab Anjani. Siapa nama Anda dan apa pangkat Anda? Terdengar tawa kecil di seberang. Wah, Ibu, tidak perlu tegang begitu. Ini anak Ibu, si Alif, baru saja membuat laporan palsu. Dia menyerang ayahnya sendiri, Tuan Burhan. Ini kami sedang proses BAP. Siapa nama Anda? Ulang Anjani, suaranya lebih dingin menusuk. Saya Bribka Reksa, Bu. Sebaiknya Ibu datang ke sini. Anak Ibu harus kami amankan dulu malam ini di sel. Ini prosedur untuk kenakalan remaja yang sudah kelewatan. Melawan orang tua, kata Bribka Reksa dengan nada meremehkan. Dengarkan saya baik-baik, Bribka Reksa, desis Anjani. Jangan sentuh anak saya. Jangan masukkan dia ke sel. Jangan paksa dia menandatangani apapun. Jangan tanyai dia apapun lagi. Dudukan dia di kursi, beri dia minum. Saya sedang dalam perjalanan. Saya ulangi, jangan sentuh anak saya. Lagi-lagi terdengar tawa. Ibu ini siapa mau memerintah kami? Ibu pengacara? Sudah, Bu, jangan mempersulit. Anak Ibu salah. Tuan Burhan ini saksinya jelas. Beliau korban. Anjani memutus panggilan itu. Napasnya memburu bukan karena panik, tapi karena amarah yang terkumpul. Dia tidak membuang waktu. Dia tidak berkemas. Koper dan berkas-berkasnya ia tinggalkan begitu saja. Ia menyambar kunci mobil dinas sipil yang tergeletak di meja. Tangannya bergerak cepat membuka laci kecil di dalam kopernya, mengambil sebuah dompet kulit hitam. Di dalamnya, terlipat di balik kartu identitas sipilnya, adalah kartu tanda anggota Polri miliknya. Lencana emas berbintang 2 berkilau samar di bawah lampu kamar. Ia memasukkan dompet itu ke saku daster rumahan yang ia kenakan. Hijabnya ia rapikan seadanya. Kakinya melangkah cepat keluar dari kamar hotel. Sambil berjalan cepat menuju lift, Anjani menelepon satu nomor. Panggilan itu langsung diangkat pada dering pertama. Siap, Jenderal. Perintah, sapa suara tegas di seberang. Nada suara Anjani berubah total. Tidak ada lagi kelembutan seorang ibu. Yang ada hanya otoritas mutlak. Saya Jenderal Anjani. Saya butuh monitoring visual dan audio segera di Polsek Suka Asih. Sekarang juga. Polsek Suka Asih, Kota M? Siap, laksanakan, Jenderal. Ada anak laki-laki usia 14 tahun di sana. Namanya Alif. Dia putra saya. Dia korban KDRT yang sedang difitnah oleh pelaku. Saya tidak mau ada satu petugas pun yang menyentuhnya atau mengintimidasi dia. Saya mau rekaman CCTV lobi Polsek dan ruang interogasi real time. Siap, Jenderal. Tim Itpolda terdekat kami kerahkan untuk backup. Saya dalam perjalanan dari luar kota. Estimasi tiba 1 jam. Pastikan putra saya aman sampai saya tiba. Laksanakan, Jenderal. Panggilan ditutup. Anjani masuk ke dalam lift. Wajahnya di pantulan cermin lift tampak pucat, namun matanya menyala. 1 jam. Dia akan tiba dalam 1 jam. Burhan telah melakukan kesalahan terbesar dalam hidupnya. Dan Bribka Reksa telah meremehkan ibu yang salah. Mobil sedan hitam itu melesat membelah jalan tol yang lengang. Jarum speedometer menunjuk angka yang jauh di atas batas kecepatan wajar. Tangan Anjani mencengkeram erat kemudi. Pikirannya berkecamuk, berpacu lebih cepat dari laju mobilnya. 1 jam. Dia harus sampai dalam 1 jam. Setiap detik terasa seperti 1 menit, dan setiap menit terasa seperti 1 jam. Pikirannya melayang kembali ke masa lalu. Ke hari-hari setelah suami pertamanya, ayah kandung Alif, meninggal dunia. Anjani tenggelam dalam kesedihan dan kesibukan pekerjaan. Dia seorang orang tua tunggal, sekaligus seorang perwira tinggi kepolisian dengan tanggung jawab besar di Mabes Polri. Alif, yang saat itu baru berusia 10 tahun, menjadi anak yang pendiam dan murung. Lalu, Burhan hadir. Anjani bertemu Burhan di sebuah acara pengajian komunitas. Burhan adalah seorang pengusaha furnitur lokal yang tampak santun, religius, dan dewasa. Dia mendekati Anjani dengan cara yang sangat sopan. Dia tidak terintimidasi oleh aura Anjani. Mungkin karena Anjani tidak pernah menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Bagi Burhan, dan bagi semua orang di lingkungan rumah mereka, Anjani hanyalah seorang pegawai negeri sipil biasa. Seorang PNS kementerian yang sering ditugaskan keluar kota.
Itu adalah cerita sampul yang Anjani ciptakan. Sebuah kebohongan demi kedamaian. Anjani lelah. Dia lelah dengan pria-pria yang mendekatinya hanya karena pangkatnya. Dia lelah dengan mereka yang terintimidasi oleh bintang di bahunya. Dia lelah dengan tatapan takut atau tatapan penuh perhitungan. Saat suaminya yang pertama masih hidup, suaminya adalah seorang akademisi yang memahami dunianya. Setelah dia tiada, Anjani hanya merindukan kehidupan normal. Burhan menawarkan kenormalan itu. Dia sabar. Dia mendekati Alif dengan perlahan. Diajaknya Alif memancing, diajarinya bermain catur. Burhan tampak tulus menerima status Anjani sebagai janda dengan 1 anak. Saat Burhan melamarnya, Anjani melihatnya sebagai kesempatan kedua untuk membangun keluarga yang utuh bagi Alif. Alif pun tampak mulai terbuka dan menerima Burhan. Maka, Anjani menyembunyikan segalanya. Dia tidak pernah memakai seragamnya di rumah. Mobil dinas jenderalnya terparkir di Mabes. Saat pulang, dia adalah Anjani, wanita berhijab sederhana yang bekerja di kementerian. Burhan tidak pernah tahu. Anjani berpikir, ini demi kebaikan rumah tangganya. Dia tidak ingin suaminya merasa rendah diri atau terintimidasi. Dia ingin dicintai sebagai Anjani, bukan sebagai Jenderal Anjani. Kini, keputusan itu terasa seperti kesalahan fatal. Ayah mukul aku, polisi percaya sama dia. Kata-kata Alif bergema di dalam mobil. Perasaan bersalah mencabik-cabik hati Anjani. Bagaimana bisa dia tidak melihatnya? Bagaimana bisa dia, seorang perwira tinggi yang dilatih untuk membaca karakter dan mendeteksi kebohongan, gagal melihat monster yang tidur satu atap dengannya? Ingatan-ingatan kecil mulai bermunculan, bagaikan potongan teka-teki yang kini menemukan tempatnya. Sebulan yang lalu, saat makan malam, Alif tidak sengaja menumpahkan segelas air. Anjani sedang mencuci piring. Dia mendengar Burhan membentak. Bukan bentakan keras, tapi desisan tajam yang penuh amarah. Kamu bisa hati-hati tidak? Anjani keluar dari dapur dan melihat wajah Alif pucat ketakutan. Burhan langsung tersenyum begitu melihat Anjani. Anak ini, sayang. Ceroboh sekali. Maaf, ayah cuma kaget. Anjani saat itu hanya menganggapnya sebagai teguran wajar. 2 minggu yang lalu, Alif meminta izin untuk menginap di rumah temannya. Burhan melarangnya dengan keras. Tidak ada gunanya. Belajar saja di rumah. Nada suaranya datar, tapi matanya menatap Alif dengan tajam. Alif langsung menunduk dan masuk ke kamar. Anjani mencoba membujuk Burhan, tapi Burhan berkata, aku hanya ingin mendisiplinkannya, sayang. Dia sudah remaja. Anjani mengabaikan tanda-tanda itu. Dia terlalu sibuk. Terlalu sering dinas luar kota. Dia terlalu percaya pada topeng saleh dan santun yang Burhan kenakan. Dia berpikir Alif hanya sedang melalui fase remaja yang pemberontak, sehingga menjadi lebih pendiam dan sering mengurung diri di kamar. Ibu bodoh. Ibu bodoh. Gumam Anjani, air matanya akhirnya menetes. Tapi ini bukan air mata kesedihan. Ini air mata amarah. Amarah pada Burhan. Amarah pada dirinya sendiri. Mobilnya melaju semakin kencang. Rasa bersalah itu kini mengeras menjadi baja. Dia telah gagal sebagai seorang ibu dalam melindungi putranya di dalam rumah. Sekarang, dia akan menggunakan semua kekuatannya sebagai jenderal untuk melindunginya di luar. Dia menekan sebuah tombol tersembunyi di bawah dashboard. Lampu rotator polisi berwarna biru, yang terpasang samar di balik grill depan, langsung menyala, membelah kegelapan malam. Mobil-mobil lain yang sesekali ada di tol langsung menepi, memberi jalan pada sedan hitam yang melaju bagai peluru itu. Gerbang tol kota sudah terlihat. 15 menit lagi. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari ajudannya. Visual dan audio standby, Jenderal. Kami monitor. Bribka Reksa sedang merokok di meja depan. Tuan Burhan sedang minum kopi. Subjek, Alif, duduk di kursi pojok. Aman, tidak disentuh. Tapi tampak ketakutan. Anjani membaca pesan itu dengan napas tertahan. Bagus. Mereka belum menyentuhnya. Tapi fakta bahwa Burhan bisa minum kopi dengan santai sementara putranya ketakutan di pojok, membuat darah Anjani mendidih. Dia tahu tipe manusia seperti Burhan. Manipulator ulung yang merasa berkuasa. Dan dia tahu tipe oknum seperti Bribka Reksa. Petugas malas yang meremehkan laporan, terutama dari seorang anak kecil yang melawan orang tua. Tunggu aku, Burhan. Tunggu aku, desis Anjani. 1 jam setelah panggilan telepon pertama, sedan hitam itu berbelok tajam dan berhenti mendadak tepat di depan lobi Polsek Suka Asih. Gedung Polsek itu tampak kecil dan tua.
Hanya ada satu mobil patroli terparkir di depannya. Anjani mematikan mesin. Dia mengambil napas dalam-dalam, mengusap sisa air mata di pipinya. Dia merapikan hijabnya. Dia keluar dari mobil. Dengan daster rumah sederhana, hijab santai, dan tanpa riasan, dia tampak seperti ibu-ibu panik pada umumnya. Dia melangkah masuk ke pintu geser polsek. Dan di sanalah dia melihatnya. Putranya, Alif, meringkuk di bangku panjang di sudut ruangan, wajahnya menunduk. Dan di meja piket, Burhan, suaminya, sedang tertawa kecil sambil menyodorkan rokok ke petugas berseragam. "Nah, itu istri saya datang," kata Burhan dengan nada penuh kemenangan saat melihat Anjani. Bribka Reksa menoleh, menatap Anjani dari atas ke bawah dengan tatapan merendahkan. "Selamat malam, Bu. Silakan duduk. Kita perlu bicara soal kelakuan anak Ibu." Anjani melangkah melewati pintu geser otomatis yang sedikit macet. Udara di dalam ruangan polsek terasa pengap, campuran antara aroma asap rokok yang sudah basi dan bau samar disinfektan lantai. Lampu neon di langit-langit berkedip-kedip pelan, menerangi ubin kusam dan dinding yang dipenuhi poster-poster pudar tentang bahaya narkoba dan prosedur SIM. Kipas angin tua di sudut ruangan berputar lesu, hanya mengaduk udara panas. Di meja piket, Bribka Reksa meniupkan asap rokoknya ke langit-langit, kakinya disilangkan santai. Di sampingnya, seorang petugas lain yang lebih tua dengan tanda pangkat Aibda, yang belakangan Anjani ketahui bernama Heru, sedang asyik menunduk menatap layar ponselnya. Dan Burhan. Suaminya itu berdiri di samping meja, memegang cangkir kopi kertas, tersenyum penuh kemenangan ke arah Anjani. "Nah, itu istri saya datang," katanya, nadanya meremehkan, seolah Anjani adalah ibu lain yang dipanggil ke sekolah karena anaknya berulah. "Selamat malam, Bu. Silakan duduk. Kita perlu bicara soal kelakuan anak Ibu," kata Bribka Reksa, menunjuk ke bangku panjang yang kosong dengan dagunya, tidak sedikitpun berniat berdiri atau memperbaiki sikapnya. Anjani tidak menggubris Burhan. Dia tidak mempedulikan Bribka Reksa. Matanya terkunci pada satu titik di sudut ruangan. Di sana, di bawah poster, "Stop Pungli", Alif duduk meringkuk. Kemeja yang dikenakannya sedikit sobek di bagian bahu. Sudut bibirnya membiru. Tapi yang paling menghancurkan hati Anjani adalah tatapan mata putranya. Saat Alif mengangkat wajahnya dan melihat Anjani, matanya tidak menunjukkan kelegaan. Mata itu dipenuhi ketakutan, rasa malu, dan keputusasaan. Seolah dia sudah divonis bersalah. Hati Anjani terasa seperti dicengkeram es. Amarahnya terkunci rapat di balik ekspresi wajah yang sengaja ia buat tampak lelah dan cemas. "Sayang, syukurlah kamu datang." Burhan mencoba menghampiri Anjani, hendak meraih lengannya. "Anakmu ini, Alif, dia benar-benar di luar kendali malam ini. Dia menyerang ayah. Aku terpaksa." Anjani melangkah melewatinya. Dia berjalan lurus, mengabaikan Burhan seolah pria itu tidak ada. Langkahnya mantap, langsung menuju bangku tempat Alif duduk. Burhan tertegun, tangannya tergantung canggung di udara. Senyumnya goyah. Anjani berlutut di depan putranya. Ruangan itu mendadak hening, hanya menyisakan suara kipas angin. Dia mengulurkan tangan, jemarinya yang sedikit gemetar menyentuh pipi Alif, menyingkirkan rambut yang menutupi lebam di pelipisnya. "Ibu," bisik Alif, dan pertahanannya runtuh. Air mata yang sejak tadi ditahannya mengalir deras. "Ibu di sini, Nak. Kamu tidak apa-apa." Suara Anjani lembut, kelembutan yang kontras dengan suasana dingin di polsek itu. Alif menggeleng, dia tidak bisa bicara, dia hanya mencengkeram lengan daster ibunya, seolah itu adalah pelampung di tengah lautan. Bu." Suara Bribka Reksa memecah momen itu. Nada bicaranya terdengar kesal karena merasa diabaikan. "Ibu, saya tahu Ibu pasti kaget. Tapi Ibu tidak bisa main-main di sini. Silakan duduk di depan meja saya. Ini anak Ibu, si Alif, statusnya sedang kami periksa." Anjani memejamkan matanya sejenak, mengumpulkan kekuatannya. Dia menatap Alif. "Tunggu di sini sebentar. Jangan takut. Ibu akan selesaikan ini." Dia berdiri. Perlahan, dia membalikan badan. Hijab santai dan daster rumahannya membuatnya tampak begitu salah tempat. Begitu rapuh di antara seragam-seragam dan dinding-dinding kaku itu. Dia berjalan pelan menuju meja piket. Burhan kembali mencoba. "Anjani, dengarkan aku. Aku ini korban." "Diam, Burhan," kata Anjani. Suaranya pelan, tapi Burhan langsung terdiam. Bukan karena nada bicaranya, tapi karena sesuatu yang asing di mata istrinya.
Anjani berhenti tepat di depan meja Bribka Reksa. Petugas itu masih duduk, kini menatapnya dengan jengkel. "Ibu, sudah saya bilang, duduk. Jangan mempersulit," kata Reksa. "Saya mau membuat laporan," kata Anjani, suaranya datar. Bribka Reksa tertawa kecil. "Laporan apa lagi? Anak ibu yang salah, kok. Tuan Burhan ini sudah melapor lebih dulu. Ini, BAP-nya sedang kami buat. Anak ibu yang menyerang orang tuanya. Saksinya ada, ini Aibda Heru juga lihat tadi Tuan Burhan datang." Aibda Heru mengangkat wajahnya dari ponsel, mengangguk malas, lalu kembali menatap layarnya. "Bukan," potong Anjani. "Saya mau membuat laporan atas tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan terhadap anak. Korbannya, anak saya, Alif. Pelakunya." Anjani menoleh sedikit, menatap lurus ke mata Burhan. "Suami saya, Burhan." Burhan membelalak. "Apa-apaan kamu, Anjani? Kamu lebih percaya anak itu daripada suamimu sendiri? Aku yang dipukul." Bribka Reksa mendengus. Ibu, jangan mengada-ada. Jangan memutarbalikkan fakta. Kami ini petugas, Bu. Kami tahu mana yang benar mana yang salah. Tuan Burhan ini korbannya. Luka anak ibu itu mungkin karena membela diri. Sudah, terima saja. Saya tanya Anda di telepon tadi." Anjani memotong lagi, suaranya kini kehilangan semua kehangatan. "Siapa nama Anda?" Bribka Reksa mulai terpancing. Dia menegakkan duduknya, arogansinya terusik. "Bribka Reksa, Bu. Kenapa? Ibu tidak terima? Mau lapor ke atasan saya? Silakan. Saya hanya menjalankan tugas sesuai prosedur." "Prosedur?" Anjani mengulang kata itu. "Anda yakin sudah sesuai prosedur, Bribka Reksa? Di mana unit PPA? Anak saya korban kekerasan, dia juga saksi, sekaligus dituduh sebagai pelaku. Dia masih di bawah umur. Kenapa dia duduk di lobi seperti pesakitan? Kenapa dia tidak didampingi oleh penyidik PPA? Kenapa Anda, sebagai petugas piket, yang sepertinya menangani ini?" Pertanyaan-pertanyaan itu telak. Bribka Reksa sedikit terkejut. Ibu-ibu berdaster ini tahu soal PPA? Ibu ini banyak sekali tanyanya. Reksa mulai gugup, namun berusaha menutupinya. Ibu ini siapa sebenarnya? Pengacara? Aktivis LSM? Wartawan? Burhan menimpali, "Sudahlah, Pak Reksa. Lanjutkan saja prosesnya. Istri saya ini, dia terlalu memanjakan Alif. Biar anak itu ditahan saja semalam biar kapok." Anjani menatap Bribka Reksa. Dia tidak lagi mempedulikan ocehan Burhan. "Anda bertanya saya siapa?" kata Anjani pelan. Dia merogoh saku dasternya. Gerakannya pelan, terukur. Burhan memerhatikan dengan bingung. Bribka Reksa memerhatikan dengan kesal, mengira wanita itu akan mengeluarkan ponsel untuk merekam. Aibda Heru bahkan tidak mengangkat kepalanya. Anjani mengeluarkan dompet kulit hitam sederhana. Bukan dompet wanita yang penuh kartu belanja. Dompet itu tampak fungsional. Dia membukanya. Dia tidak mengeluarkan KTP sipil. Dia meletakkan dompet yang terbuka itu di atas meja kayu Bribka Reksa. Tanpa suara. Hanya diletakkan dengan pelan, namun terasa begitu berat. Bribka Reksa melirik ke dompet itu dengan malas. Matanya tertuju pada kartu yang tersemat di dalamnya. Dia membaca. Matanya menyipit. Lalu membelalak. Dia membaca lagi. Dia tidak salah lihat. Foto di kartu itu adalah Anjani. Memakai seragam PDU lengkap. Hijab PDH Polri yang rapi. Di bahunya, ada bintang. Bukan 1, 2. Nama, Brigadir Jenderal Polisi Anjani Pramudita. Jabatan, Kabiro Paminal Divpropam Mabes Polri. Biro Paminal. Pengamanan Internal. Propam. Polisinya polisi. Mabes Polri. Jenderal. Mulut Bribka Reksa terbuka. Wajahnya yang tadi sombong berubah menjadi pucat pasi dalam sepersekian detik. Lebih putih dari dinding polsek yang kusam. Rokok yang terselip di jarinya jatuh ke lantai. Keringat dingin sebesar biji jagung seketika muncul di pelipisnya. Dia mendongak, menatap wanita berdaster di depannya. Wanita yang sama. Tapi kini, di mata Bribka Reksa, wanita itu terlihat menjulang tinggi, dan auranya terasa mencekik. "Siap?" Bribka Reksa melompat dari kursinya. Kursi berodanya terdorong ke belakang dengan keras, membentur lemari arsip. Dia mencoba memberi hormat, tapi tangannya gemetar hebat, nyaris mengenai pelipisnya sendiri. Maaf.
Bu Jenderal, saya tidak tahu, Bu. Saya tidak tahu. Suaranya melengking tinggi, penuh kengerian. Aibda Heru, yang mendengar kata Jenderal, kaget setengah mati. Ponselnya terlepas dari genggamannya, jatuh berdebam ke lantai. Dia ikut melompat berdiri, memberi hormat dengan kaku, tubuhnya gemetar. Seketika, seluruh aktivitas di polsek itu berhenti. Ruangan itu menjadi senyap. Hanya suara kipas angin tua yang masih berputar lesu. Dan Burhan, dia berdiri mematung. Senyum kemenangan di wajahnya luntur, berganti dengan ekspresi kebingungan total. Keheningan yang pecah oleh teriakan panik Bribka Reksa kini menjadi keheningan yang berbeda. Keheningan yang berat, pekat, dan penuh ketakutan. Burhan adalah satu-satunya orang di ruangan itu yang masih belum mengerti. Dia menatap Bribka Reksa yang berdiri kaku dengan wajah pucat, lalu menatap Anjani yang masih berdiri tenang di depan meja. Jenderal? Burhan tertawa gugup. Apa-apaan ini? Reksa, kamu kenal istri saya? Sayang, Anjani, ini lelucon apa? Kamu menyewa orang untuk menakut-nakuti mereka? Dia masih berusaha meyakini dirinya bahwa inilah yang terjadi. Bahwa ini hanyalah drama yang dibuat istrinya untuk membela Alif. Anjani tidak menoleh padanya. Matanya yang dingin masih tertuju pada Bribka Reksa. Bribka Reksa, suara Anjani terdengar. Tidak keras, tapi di ruangan yang senyap itu, suaranya terdengar seperti dentuman. Anda masih berdiri di situ? Siap, Jenderal. Perintah. Bribka Reksa menjawab, suaranya tercekat di tenggorokan. Di mana Kapolsek Suka Asih? Tanya Anjani. Ada di kediaman, Jenderal. Tidak jauh dari sini. Saya beri waktu dia 5 menit untuk berdiri di depan saya. Sekarang. Perintah itu mutlak. Siap. Laksanakan. Bribka Reksa menyambar HT di pinggangnya. Tangannya begitu gemetar hingga dia hampir menjatuhkannya. Posko. Panggil Kapolsek. Segera. Darurat. Merapat ke Mako. Segera. Kode 1. Ada pimpinan dari Mabes. Anjani lalu mengalihkan pandangannya pada Aibda Heru, yang masih berdiri kaku di samping meja. Anda, kata Anjani. Siap, Jenderal. Aibda Heru menjawab, tubuhnya nyaris terlonjak. Ambil ponsel Anda. Hubungi Kasih Propam Polres Metro. Bilang Jenderal Anjani dari Biro Paminal Mabes ada di sini. Saya mau tim Propam Polres tiba dalam 15 menit. Siap, Jenderal. Dan hubungi Kanit PPA Polres. Saya mau penyidik PPA wanita yang senior segera datang. Sekarang juga. Siap. Laksanakan, Jenderal. Aibda Heru tergopoh-gopoh mengambil ponselnya yang retak di lantai dan segera menelepon. Kini, setelah semua perintah awal diberikan, setelah roda investigasi internal mulai berputar, Anjani akhirnya membalikkan badannya. Dia menghadap Burhan. Suaminya itu kini tidak lagi bingung. Wajahnya mulai menunjukkan pemahaman. Sebuah pemahaman yang mengerikan. Dia menatap Anjani, dari hijab sederhana, daster rumahan, hingga ke mata istrinya yang kini menatapnya seperti orang asing. Anjani, sayang, kamu. Burhan melangkah mundur 1 langkah. Kamu, Jenderal? Anjani berjalan pelan menghampirinya. Setiap langkahnya tanpa suara, namun terasa berat. Kamu memukul anak saya, katanya. Itu bukan pertanyaan. Itu adalah pernyataan fakta. Tidak. Burhan menyangkal secara refleks. Dia yang menyerangku. Aku hanya membela diri. Anak itu kurang ajar. Aku. Cukup. Suara Anjani tidak berteriak. Itu adalah bentakan komando yang tajam dan menusuk. Suara yang biasa ia gunakan untuk membungkam perwira menengah yang membantah. Suara itu begitu penuh otoritas, begitu mengintimidasi, hingga Burhan seketika terdiam. Mulutnya terkunci. Anjani berdiri 1 meter di depannya. Kamu pikir saya siapa, Burhan? Tanyanya, suaranya kini turun menjadi desisan berbahaya. Selama 2 tahun ini, kamu pikir kamu menikahi siapa? Aku pikir kamu PNS di kementerian. Burhan tergagap. Seorang PNS kementerian yang bodoh, lanjut Anjani. Yang penakut? Yang bisa kamu bohongi seenaknya? Yang bisa kamu kelabui dengan topeng saleh dan santunmu? Aku tidak tahu. Wajah Burhan kini basah oleh keringat dingin. Dia baru sadar. Wanita di depannya bukanlah Anjani yang biasa membuatkannya teh di pagi hari. Kamu tidak tahu.
Anjani mengangguk pelan. Kamu tidak tahu kalau saya Brigadir Jenderal Polisi Anjani Pramudita. Kepala Biro Pengamanan Internal, Divisi Profesi dan Pengamanan, Mabes Polri. Dia sengaja menyebutkan jabatan lengkapnya. Dia ingin Burhan mengerti arti dari setiap kata itu. Saya polisinya polisi, Burhan. Anjani mencondongkan tubuh sedikit. Pekerjaan saya setiap hari adalah memburu anggota polisi yang busuk. Saya mencari pembohong, pemeras, manipulator, dan pelanggar disiplin di dalam institusi saya. Saya tahu bau kebohongan dari jarak 1 kilometer. Dia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Dan kamu? Lanjutnya. Kamu memukuli anak saya, darah daging saya. Lalu kamu membawanya, yang masih di bawah umur dan penuh luka, ke sebuah kantor polisi. Anjani menatap sekeliling ruangan dengan tatapan muak. Untuk menjebaknya dengan sebuah laporan palsu, bekerja sama dengan oknum yang jelas-jelas tidak profesional. Burhan gemetar. Dia akhirnya mengerti. Dia tidak hanya memukul anak seorang polisi. Dia telah memukul anak dari seorang jenderal propam. Dia tidak hanya mencoba memanipulasi hukum. Dia mencoba memanipulasi ahli hukum internal kepolisian. Ironi dari perbuatannya menghantamnya seperti kereta api. Dia membawa kejahatannya sendiri, dengan sukarela, ke depan pintu sang algojo. Anjani menatap suaminya dengan tatapan terakhir yang penuh kebencian, sebelum akhirnya berbalik, meninggalkannya yang membeku ketakutan. Dia berjalan cepat menghampiri Alif, yang menonton seluruh kejadian itu dengan mata terbelalak, campuran antara takut dan takjub. Aura jenderal seketika sedikit melunak saat dia kembali berlutut di depan putranya. Alif. Kamu aman sekarang, nak, katanya lembut. Setelah ini, akan ada petugas PPA yang baik. Dia akan menemanimu ke rumah sakit untuk visum. Tidak apa-apa. Ibu ada di sini. Jangan takut lagi. Alif hanya bisa mengangguk, masih terlalu terkejut untuk berkata-kata. Tepat pada saat itu, pintu polsek kembali terbuka. Seorang pria berperawakan tegap, terengah-engah, masuk dengan tergesa. Kancing kemeja dinasnya miring, dan rambutnya acak-acakan. Dia jelas baru bangun tidur. Dia melihat Bribka Reksa dan Aibda Heru yang berdiri kaku. Dia melihat Burhan yang gemetar. Lalu matanya tertuju pada Anjani yang sedang berlutut di depan seorang anak. Dia mengenali wajah itu dari foto-foto pimpinan di Mabes. Pria itu langsung berdiri tegak, menyentak, dan memberi hormat. Siap. Jenderal Anjani. Mohon izin. Saya Kepala Polsek Sukaasih, Kompol Rahman. Mohon petunjuk. Jenderal. Anjani berdiri. Dia menatap Kompol Rahman dari atas ke bawah. Kapolsek. Ruangan Anda di mana? Di dalam, Jenderal. Mari, Jenderal. Aibda Heru, perintah Anjani. Bawa anak saya, Alif, ke ruangan Kapolsek. Beri dia air minum. Dudukan di sofa. Jangan ada satu orang pun yang bicara padanya selain saya atau petugas PPA yang saya minta. Siap, Jenderal. Heru bergegas membimbing Alif yang masih bingung. Kompol Rahman, Anda ikut saya ke ruangan Anda. Lanjut Anjani. Bribka Reksa, Anda tetap berdiri di situ. Jangan bergerak 1 sentimeter pun sampai tim Propam Polres tiba dan memeriksa Anda. Siap, Jenderal. Jawab Reksa, suaranya hampir hilang. Anjani mulai melangkah menuju koridor. Burhan, melihat Anjani akan meninggalkannya, tersadar dari kelumpuhannya. Dia dilanda panik. Anjani. Sayang. Tunggu. Burhan mencoba mengejar. Ini semua salah paham. Aku bisa jelaskan. Anjani, aku suamimu. Anjani berhenti melangkah, tapi tidak berbalik. Dia hanya berhenti sejenak di ambang pintu koridor. Kompol Rahman, kata Anjani, suaranya dingin dan mematikan. Tahan Tuan Burhan. Sekarang juga. Kapolsek dan Bribka Reksa membeku. Menahan suami seorang jenderal? Anjani menoleh sedikit, matanya menyipit. Saya bilang, tahan. Dia. Sekarang. Atas dugaan tindak pidana KDRT terhadap anak di bawah umur dan pembuatan laporan palsu. Tangkap dan borgol. Wajah Burhan berubah seputih kapur. Tidak. Kamu tidak bisa lakukan ini padaku. Anjani. Aku suamimu. Anjani. Kompol Rahman, menyadari karirnya ada di ujung tanduk jika membantah, langsung bertindak. Reksa. Borgol. Bribka Reksa, dengan tangan yang masih gemetar hebat, meraih borgol di pinggangnya. Maaf, Pak. Lepaskan aku. Anjani. Kamu akan menyesal.
Lepaskan. Terdengar bunyi, klik, yang keras saat logam dingin itu mengunci pergelangan tangan Burhan. Anjani tidak menoleh lagi. Dia berjalan lurus menyusuri koridor menuju ruangan Kapolsek, meninggalkan suaminya yang kini meraung-raung dalam penjagaan petugas yang beberapa menit lalu adalah temannya. Ruangan Kapolsek Suka Asi terasa sesak, seolah semua oksigen telah tersedot keluar oleh kehadiran Anjani. Kompol Rahman, sang Kapolsek, berdiri dengan kaku di sudut ruangannya sendiri, tidak berani duduk di kursinya. Kursi itu kini diduduki oleh Jenderal Anjani. Aibda Heru telah meletakkan segelas air putih di meja depan Alif, yang duduk di sofa kecil, masih gemetar. Burhan telah dibawa ke ruang pemeriksaan di seberang koridor, terpisah. Teriakan marahnya yang memanggil nama Anjani dan menuduhnya menyalahgunakan wewenang perlahan-lahan mereda, digantikan oleh keheningan yang jauh lebih menakutkan. 20 menit kemudian, seperti yang diperintahkan Anjani, dua tim tiba hampir bersamaan. Yang pertama adalah tim Propam dari Polres Metro. Dipimpin oleh seorang perwira pertama berwajah tegas, AKP Dian, Kasih Propam. Begitu masuk dan melihat Anjani, AKP Dian dan timnya langsung memberi hormat. Siap, Jenderal Anjani. Tim Propam Polres Metro hadir. Mohon petunjuk. Saya mau Bribka Reksa dan Aibda Heru diperiksa malam ini juga, kata Anjani, suaranya dingin dan datar. Ambil keterangan mereka. Tahan mereka di sel terpisah. Amankan senjata dan lencana mereka. Saya duga ada pelanggaran kode etik berat, ketidakprofesionalan, dan potensi menghalangi keadilan. Laksanakan, Jenderal. AKP Dian tidak bertanya. Dia berbalik dan memberi isyarat pada timnya. Bribka Reksa, yang masih berdiri gemetar di lobi, hanya bisa pasrah saat digiring oleh rekan-rekannya sendiri. Tim kedua yang tiba adalah Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, dipimpin oleh seorang perwira wanita senior yang tampak cekatan, Ibtu Rina. Matanya langsung tertuju pada Alif di sofa. Ibtu Rina, lapor, Jenderal, sapanya hormat. Terima kasih sudah datang, Ibtu. Suara Anjani sedikit melunak saat berbicara pada sesama polwan itu. Dia menunjuk Alif. Ini putra saya, Alif. Dia korban kekerasan fisik yang dilakukan ayah tirinya. Saya mau Anda yang dampingi dia. Anjani berdiri dari kursi Kapolsek dan menghampiri Alif. Dia kembali berlutut, menyamakan tingginya dengan putranya. Nak, panggilnya lembut, mengabaikan semua perwira lain di ruangan itu. Ini Ibu Rina. Dia polisi yang baik. Dia akan membantumu. Kamu harus pergi ke rumah sakit sekarang untuk diperiksa dokter. Namanya visum. Supaya dokter bisa mencatat luka-luka kamu sebagai bukti. Alif menatap Ibtu Rina dengan takut. Nanti aku disuntik? Ibtu Rina tersenyum tipis. Tidak, sayang. Hanya diperiksa saja. Seperti kamu periksa ke dokter biasa. Ibu Rina temani terus. Ya? Tidak akan lama. Anjani mengusap kepala Alif. Ibu harus di sini. Ibu harus membereskan orang-orang jahat itu. Kamu pergi sama Ibu Rina, ya? Kamu anak pemberani. Ceritakan semua yang terjadi. Jangan ada yang ditutupi. Kamu tidak salah. Ibu janji. Alif menatap ibunya, menatap mata Jenderal Anjani yang kini kembali menjadi mata ibunya. Dia mengangguk pelan. Anjani beralih ke Ibtu Rina. Ibtu, bawa dia ke rumah sakit Bayangkara. Hubungi Karumkit. Katakan ini perintah saya. Saya mau visum et repertum lengkap. Bukan hanya visum luar. Ambil foto resolusi tinggi untuk setiap lebam, goresan, dan memar. Catat koordinatnya. Ambil sampel darah dan urinenya. Saya mau hasil lengkap ada di meja saya sebelum matahari terbit. Perintah itu sangat rinci, sangat teknis. Ibtu Rina, yang terbiasa menangani kasus KDRT, tahu persis apa yang Jenderal Anjani inginkan. Bukti yang tidak terbantahkan. Siap, Jenderal. Laksanakan. Ibtu Rina dengan sabar membimbing Alif berdiri. Alif melangkah pelan, dan sebelum keluar pintu, dia menoleh sekali lagi ke arah ibunya. Anjani memberinya anggukan yang kuat. Ibu di sini. Begitu pintu ruangan tertutup, meninggalkan Anjani, Kompol Rahman, dan Aibda Heru, yang belum dibawa Propam, aura keibuan itu lenyap seketika. Ruangan kembali mendingin. Kompol Rahman, kata Anjani, kembali duduk di kursi Kapolsek. Siap, Jenderal. Serahkan pada saya. Laporan kejadian yang dibuat Bribka Reksa. Dan berita acara pemeriksaan yang dia buat untuk Tuan Burhan. Kompol Rahman tergagap. Jenderal, BP. BAP-nya belum selesai, tadi baru. Serahkan apa yang ada,
potong Anjani. Kompol Rahman bergegas ke meja di sudut, mengambil beberapa lembar kertas dari mesin ketik tua dan map. Dia menyerahkannya kepada Anjani dengan tangan gemetar. Anjani mengambil kertas-kertas itu. Dia membaca dalam diam. Matanya bergerak cepat, memindai setiap kata. Dia membaca laporan kejadian yang diketik oleh Bribka Reksa. Isinya persis seperti yang dikatakan di telepon. Telah diterima laporan dari Tuan Burhan, adanya kenakalan remaja, anak kandung dari istri, yang menyerang orang tua, ayah tiri, menggunakan tongkat. Petugas telah mengamankan anak tersebut. Lalu Anjani membaca BAP awal Burhan, yang ditulis tangan oleh Reksa. Isinya penuh kebohongan. Burhan mengklaim Alif tiba-tiba mengamuk tanpa alasan, mengambil tongkat sapu, dan memukulinya. Dia mengaku hanya menahan dan mendorong Alif untuk membela diri. Anjani meletakkan kertas-kertas itu di meja. Aibda Heru, panggil Anjani. Siap, Jenderal. Heru yang sedari tadi menunduk ketakutan, nyaris melompat. Anda saksi Bribka Reksa, kan? Anda melihat saat Tuan Burhan datang? Siap, Jenderal. Saya ada di meja piket. Anda melihat luka di tubuh Tuan Burhan? Aibda Heru bingung. Luka? Di laporan ini, Anjani mengetuk kertas BAP. Tuan Burhan mengaku dipukuli dengan tongkat. Anda melihat luka-lukanya? Tidak ada, Jenderal. Tuan Burhan sehat-sehat saja. Malah tadi minum kopi, Jenderal. Dia tidak minta dibuatkan visum untuk dirinya sendiri. Tidak, Jenderal. Dia hanya minta anaknya, Alif, dihukum. Anjani mengangguk. Kebohongan itu semakin telanjang. Tapi Bribka Reksa langsung percaya. Dia tidak bertanya di mana luka Tuan Burhan. Bribka Reksa, dia bilang ini urusan keluarga, Jenderal. Tuan Burhan bilang anaknya nakal. Cukup, potong Anjani. Dia menatap Kompol Rahman. Kapolsek, Anda punya 2 petugas. Yang satu, Bribka Reksa, membuat laporan palsu dan BAP palsu. Yang satu lagi, Aibda Heru, menjadi saksi atas kejadian yang tidak dia lihat dan fakta yang tidak dia periksa. Mereka berdua, atas perintah Tuan Burhan, hampir saja menahan anak di bawah umur yang menjadi korban kekerasan, tanpa didampingi PPA. Apa itu yang Anda sebut, prosedur, di polsek ini? Kompol Rahman tidak bisa menjawab. Dia hanya menunduk dalam-dalam. Ampun, Jenderal. Saya lalai. Saya siap menerima konsekuensinya. Anjani mendengus. Konsekuensi sudah pasti. Tapi saya belum selesai. Dia mengambil ponselnya. Ada satu pesan baru yang masuk. Dari timnya di Mabes. Tim Itpolda sedang dalam perjalanan ke kediaman Jenderal. Estimasi pengambilan data CCTV selesai dalam 30 menit. Anjani meletakkan ponselnya. Dia menatap Kompol Rahman dan Aibda Heru, lalu tim propam yang berjaga di pintu. Kalian semua mengandalkan kesaksian pembohong, kata Anjani. Saya akan mengandalkan sesuatu yang tidak bisa berbohong. Dia menekan tombol di ponselnya, menghubungi tim IT-nya. Sudah dapat rekamannya? Siap, Jenderal. Hard drive sudah kami amankan. Sedang dalam perjalanan ke Polsek Suka Asih. Estimasi tiba 15 menit. Bagus, kata Anjani. Siapkan laptop dan proyektor di ruang rapat Polsek. Saya mau kita semua nonton film malam ini. Anjani menutup telepon. Dia menatap Burhan, yang kini ditahan di ruang pemeriksaan seberang. Pintu ruangan itu memiliki kaca kecil. Burhan sedang duduk di lantai, menatap kosong. Tuan Burhan berteriak bahwa saya menjebaknya, kata Anjani pelan, lebih pada dirinya sendiri. Dia tidak sadar. Dia menjebak dirinya sendiri sejak dia memutuskan untuk mengangkat tangannya. 15 menit terasa seperti selamanya bagi para petugas di Polsek Suka Asih. Ruang rapat kecil di lantai 2, yang biasanya hanya digunakan untuk apel pagi atau makan siang bersama, mendadak disulap menjadi ruang sidang darurat. Sebuah laptop canggih milik tim Itpolda terhubung ke proyektor tua milik Polsek. Layar putih kusam diturunkan dari langit-langit. Anjani duduk di kursi utama di meja rapat. Di sampingnya duduk Kasipropam, AKP Dian, dan Ibtu Rina dari PPA, yang baru saja kembali setelah memastikan Alif ditangani dengan baik di RS Bayangkara. Kompol Rahman dan Aibda Heru berdiri di dinding belakang, seperti pesakitan. Bawa mereka masuk, perintah Anjani. Pintu terbuka. 2 petugas propam membawa masuk Bribka Reksa yang sudah tidak berseragam, hanya memakai kaos oblong tahanan. Tangannya tidak diborgol, tapi wajahnya menunjukkan kekalahan mutlak. Setelahnya, 2 petugas lain membawa masuk Burhan.
Berbeda dengan Reksa, Burhan kini terlihat marah. Dia telah pulih dari keterkejutan awalnya, dan menggantinya dengan agresi defensif. Dia merasa dijebak. Apa-apaan ini? Teriak Burhan saat melihat Anjani. Kamu menggunakan pangkatmu untuk menahanku. Ini abuse of power. Kamu pikir semua orang akan percaya padamu hanya karena kamu jenderal? Aku akan lapor. Aku akan panggil pengacara. Anjani tidak menanggapi. Dia hanya memberi isyarat agar Burhan didudukan di kursi yang diletakkan di tengah ruangan, menghadap layar. Bribka Reksa didudukan di sebelahnya. Selamat malam, Tuan Burhan. Sapa Anjani, suaranya tenang luar biasa. Anda berteriak saya menyalahgunakan wewenang. Anda bilang saya menjebak Anda. Anda bilang Alif yang menyerang Anda. Anda lupa satu hal. Apa? Apa yang aku lupa? Tantang Burhan. Rumah kita, kata Anjani. Pekerjaan saya menuntut keamanan tingkat tinggi. Jadi saat kita pindah ke rumah itu, saya memasang sistem CCTV tersembunyi di setiap sudut rumah. Di ruang tamu, ruang keluarga, dapur, garasi, dan teras. Semuanya merekam suara dan gambar 24 jam. Wajah Burhan seketika berubah. Senyum marahnya lenyap. Anjani menoleh ke petugas IT. Putar rekaman dari ruang keluarga. Pukul 10 malam ini. Petugas itu mengklik mouse. Layar proyektor menyala. Gambar di layar menunjukkan ruang keluarga mereka. Alif sedang duduk di sofa, bermain ponsel. Kualitas gambarnya sangat jernih. Tanda waktu digital di sudut kiri, atas menunjukkan pukul 22.04. Terdengar suara Burhan dari luar kamera. Alif, kamu dengar ayah panggil tidak? Alif di layar tampak terkejut. Apa? Yah. Burhan masuk ke dalam rekaman. Wajahnya merah padam. Ayah suruh kamu kunci pintu garasi dari tadi. Kenapa kamu masih main HP? Aku lupa. Yah. Sebentar lagi. Sekarang, bentak Burhan. Rekaman itu menunjukkan dengan jelas. Burhan mendekati Alif dan merebut ponsel dari tangan anak itu, lalu membantingnya ke lantai. Ayah, HP-ku, teriak Alif. Kamu berani melawan ayah sekarang. Plah, suara tamparan itu menggema di ruang rapat polsek. Semua yang hadir tersentak. Burhan di rekaman itu menampar Alif dengan keras, membuat Alif tersungkur dari sofa. Di ruang rapat, Burhan yang asli menatap layar dengan ngeri. Itu tidak. Diam. Desis Anjani. Tonton. Rekaman berlanjut. Alif menangis, memegangi pipinya. Aku benci ayah. Anak kurang ajar. Burhan di rekaman itu terlihat kalap. Dia menendang meja, lalu maju untuk menjambak Alif. Alif ketakutan. Dia berlari ke arah dapur. Kamera di ruang keluarga kehilangan mereka, tapi suaranya masih terekam. Terdengar suara barang-barang jatuh. Ganti ke kamera dapur. Perintah Anjani. Petugas IT berganti file. Layar kini menunjukkan dapur. Alif berlari masuk, terpojok di dekat tempat cuci piring. Burhan menyusul di belakangnya, matanya liar. Kamu mau lari kemana? Alif, karena panik dan tidak ada jalan keluar, meraih apapun yang bisa dia raih. Sebuah gagang sapu ijuk yang bersandar di dinding. Dia mengacungkannya ke depan dengan gemetar. Jangan dekat-dekat. Pergi. Oh, kamu berani pakai senjata sekarang. Burhan di rekaman itu tertawa sinis. Bandingkan dengan tubuh Alif yang kurus, Burhan yang tinggi besar dengan mudah maju, menangkap gagang sapu itu dengan satu tangan, dan merebutnya. Lalu, adegan paling mengerikan terjadi. Burhan mengangkat sapu itu, dan menghantamkannya ke tubuh Alif. Buk, ampun, yah, sakit. Buk, dua kali lagi, di punggung dan bahu. Alif jatuh meringkuk di lantai dapur, menangis histeris, melindungi kepalanya. Di ruang rapat, Ibtu Rina memejamkan mata, tidak sanggup melihat. Kompol Rahman menunduk, malu. Bribka Reksa menatap lantai, tubuhnya gemetar hebat. Dia hampir saja menjebloskan anak yang baru saja disiksa itu ke dalam sel. Burhan di kursinya terdiam. Tubuhnya lunglai. Wajahnya pucat. Keringat membasahi kemejanya. Dia tidak menyangka lagi. Dia tidak bisa. Rekaman itu adalah kebenaran mutlak. Lanjutkan, kata Anjani. Rekaman menunjukkan Burhan menarik Alif yang menangis, menyeretnya keluar dari dapur. Ayo, ikut ayah. Biar polisi yang urus kamu. Biar kamu tahu rasa. Dasar anak tidak tahu diuntung.
Rekaman dari kamera teras menunjukkan Burhan memasukkan Alif secara paksa ke dalam mobil. Lalu mobil itu pergi. Petugas IT menghentikan rekaman. Layar menjadi hitam. Keheningan di ruang rapat itu lebih keras dari suara tamparan tadi. Burhan menunduk, bahunya terguncang. Dia menangis tanpa suara. Bukan tangis penyesalan. Itu tangis kekalahan total. Dia tamat. Bribka Reksa di sebelahnya menatap Anjani dengan tatapan memohon. "Jenderal, saya bersumpah, saya tidak tahu. Saya hanya..." Anjani mengangkat tangannya, menghentikan ucapan Reksa. Dia berdiri. Dia berjalan pelan ke depan layar. Dia menatap Burhan, lalu menatap Bribka Reksa. "Tuan Burhan," katanya. "Laporan Anda palsu. Anda melakukan kekerasan berat pada anak di bawah umur. Anda menjebak korban." Dia lalu menatap Bribka Reksa. "Bribka Reksa, Anda menerima laporan palsu. Anda mengabaikan korban di bawah umur. Anda bersekongkol dengan pelaku. Anda menghina institusi ini dengan seragam Anda." Anjani berbalik menatap Kasih Propam. "AKP Dian. Bawa Bribka Reksa. Proses untuk PTDH. Pemberhentian tidak dengan hormat. Saya mau dia di sidang etik besok pagi." "Siap, Jenderal." "Dan bawa Aibda Heru. Dia lalai sebagai saksi. Turunkan pangkatnya dan mutasi dia." "Siap, Jenderal." Propam segera bergerak, membawa Reksa dan Heru keluar. Kini tersisa Burhan yang masih menangis. Dan Kompol Rahman yang ketakutan. "Kapolsek," kata Anjani. "Saya anggap Anda lalai dalam membina anggota. Anda akan saya tarik ke Mabes untuk diperiksa." "Siap, Jenderal." "Terima kasih, Jenderal." Ditarik ke Mabes lebih baik daripada dipecat. Akhirnya, Anjani menatap Burhan. "Dan Anda akan ditahan di sini. Kasus Anda akan ditangani langsung oleh unit PPA Polda. Bukan Polsek ini. Anda akan menghadapi hukuman berlapis. KDRT, kekerasan anak, dan laporan palsu." Burhan tidak mengangkat wajahnya. Dia hancur. Saat petugas hendak membawa Burhan keluar, Anjani menghentikan mereka. "Tunggu." Dia berjalan mendekati Burhan. Sesuatu masih mengganjal di benaknya. Naluri investigatornya bekerja. "Satu pertanyaan terakhir. Burhan," kata Anjani pelan. "Kenapa kamu begitu percaya diri? Kamu tahu ada CCTV di rumah. Kamu tahu kamu yang salah. Kenapa kamu begitu yakin Bribka Reksa dan Polsek ini akan membelamu?" Burhan tidak menjawab. Anjani menatapnya lekat. "Kamu pikir kamu bisa membeli mereka? Kamu pikir Bribka Reksa temanmu? Itukah sebabnya kamu tertawa dan minum kopi dengannya saat anak saya meringkuk kesakitan?" Anjani menoleh pada Kompol Rahman. "Rahman, saya mau selidiki rekening Bank Bribka Reksa dan Tuan Burhan. Saya curiga ini bukan hanya soal KDRT. Saya curiga ada sesuatu yang lain." Anjani menyadari masalah ini mungkin jauh lebih dalam. Ini bukan sekadar oknum malas. Ini mungkin setoran. Malam masih pekat. Jarum jam di dinding ruang Kapolsek Suka Asih yang kotor menunjukkan pukul 3 dini hari. Tapi di polsek kecil itu, tidak ada yang tidur. Suasananya tegang, seperti medan perang sunyi setelah ledakan pertama. Lobi yang tadi hanya diisi Bribka Reksa yang malas, kini dipenuhi lalu lalang anggota Propam berseragam lengkap. Mereka bergerak cepat dan senyap, menyita buku catatan piket, mengamankan komputer, dan menyegel lemari arsip. Bribka Reksa dan Aibda Heru sudah dibawa ke Polres Metro untuk diamankan. Kompol Rahman, sang Kapolsek, duduk di kursi di luar ruangannya sendiri, menunduk lesu, menunggu nasibnya ditentukan. Karirnya yang ia bangun belasan tahun hancur dalam 3 jam. Di dalam ruang Kapolsek, Anjani duduk di meja kerja Rahman. Wajahnya keras diterpa cahaya dari layar laptop. Dia tidak lagi memakai daster rumahannya. 1 jam lalu, Ibtu Rina sempat kembali sebentar, membawakan tas dinas darurat Anjani dari mobilnya. Kini Anjani telah berganti pakaian. Kemeja lapangan hitam polos, celana kargo taktis, dan hijab instan berwarna serupa. Dia tampak seperti operator pasukan khusus, bukan lagi ibu rumah tangga yang panik. Dia sedang melakukan panggilan video konferensi. Di layar laptopnya, muncul 3 wajah mengantuk namun tegang dari tim intinya di Mabes Polri. "Tim Paminal. Rekening Tuan Burhan Saputra dan Bribka Reksa sudah kami kunci. Jenderal," lapor seorang pria di layar, kepala tim analis keuangan. "Kami menemukan anomali besar." "Lanjutkan," perintah Anjani. "Ada transaksi rutin, Jenderal.
Setiap tanggal 5. Selama 1,5 tahun terakhir. Dari rekening perusahaan Tuan Burhan, CV Furnitur Jatimulya, ke rekening pribadi Bribka Reksa. Jumlahnya tidak besar untuk ukuran jenderal, tapi sangat besar untuk ukuran Bribka. 15 juta rupiah. Setiap bulan. Tanpa gagal. 15 juta. Anjani terdiam. Itu bukan uang rokok. Itu bukan uang, terima kasih, atas penanganan kasus. Itu adalah gaji. Itu adalah bayaran rutin untuk sebuah jasa. Keterangannya apa? Tanya Anjani. Selalu sama, Jenderal. Jasa konsultasi keamanan. Anjani mendengus. Konsultasi keamanan. Dari seorang Bribka. Cerdas. Nalurinya terbukti benar. Ini bukan kelalaian. Ini adalah persekongkolan yang sudah mengakar. Saya mau tahu, kata Anjani, bisnis apa sebenarnya? Furnitur Jatimulya. Itu? Saya ingin tahu jam 12 siang nanti, Tuan Burhan Saputra adalah penipu, penggelap, bandar judi, penyelundup, atau semuanya. Lacak alur bisnisnya. Periksa izin ekspor-impornya. Periksa manifest pengirimannya. Saya mau tahu kejahatan apa yang dia bayar 15 juta sebulan untuk dilindungi. Siap, Jenderal. Tim siber sedang melacak jejak digitalnya. Lapor wajah kedua di layar. Dan untuk Bribka Reksa, lanjut Anjani. Lacak aliran keluar dari rekeningnya. 15 juta itu tidak mungkin dia nikmati sendiri. Dia hanya petugas piket. Dia pasti menyetor ke atas. Saya mau tahu siapa saja yang ikut menikmati uang haram Tuan Burhan. Saya mau rantai komandonya. Siap, laksanakan, Jenderal. Panggilan ditutup. Anjani mematikan layar. Dia memijat pangkal hidungnya. Dia telah gagal melihat kebusukan di dalam rumahnya sendiri. Dan kini, dia menemukan kebusukan yang sama di dalam institusinya, dipelihara oleh suaminya sendiri. Rasa pengkhianatan itu berlapis-lapis. Pintu diketuk pelan. AKP Dian, Kasih Propam Polres, masuk. Izin, Jenderal. Ya, Dian. Ada apa? Interogasi awal Bribka Reksa, Jenderal. Dia hancur. Dia menangis terus. Dia tahu dia akan di PTDH. Dia baru sadar dia melawan Jenderal Paminal. Dia belum bicara soal uang. Belum, Jenderal. Masih syok. Dia hanya mengulang-ulang, saya tidak tahu. Saya hanya disuruh Tuan Burhan. Dia bilang anaknya nakal. Bawa dia ke sini, perintah Anjani. Siap, Jenderal. AKP Dian kaget. Bawa dia ke sini. Sekarang. Saya akan interogasi dia sendiri. 5 menit kemudian, Bribka Reksa diseret masuk. Dia sudah tidak gagah lagi. Tanpa seragam, dia tampak kecil dan menyedihkan. Matanya merah dan bengkak. Begitu melihat Anjani duduk di kursi Kapolsek, kakinya lemas. Dia nyaris jatuh jika tidak dipegang oleh 2 petugas propam. Dudukan dia, kata Anjani. Reksa didudukan di kursi di depan meja. Bribka Reksa, Anjani memulai, suaranya tenang. Lihat saya. Reksa perlahan mengangkat wajahnya yang basah air mata. Saya tidak punya banyak waktu. Saya tidak tertarik dengan tangisan Anda. Saya tidak peduli dengan penyesalan Anda. Anda dipecat. Itu sudah pasti. Karir Anda selesai, kata Anjani lugas. Reksa terisak. Tapi, lanjut Anjani, nasib Anda selanjutnya bergantung pada 5 menit ke depan. Apakah Anda akan menghabiskan sisa hidup Anda di penjara sipil sebagai pemeras dan penerima suap? Atau Anda membantu saya dan mendapat keringanan sebagai justice kolaborator? Reksa membeku. Pemeras? Penjara sipil? Ini bukan lagi soal etik. Anjani mendorong keyboard laptopnya ke samping. Dia menatap Reksa. 15 juta rupiah. Setiap tanggal 5. Selama 1,5 tahun. Dari CV Furnitur Jatimulya. Jasa konsultasi keamanan. Mau Anda jelaskan? Jika tadi Bribka Reksa pucat, kini wajahnya berubah menjadi seputih kertas. Dia berhenti menangis. Dia berhenti bernapas. Dia memandang Anjani dengan ngeri. Dia ketahuan. Jenderal, saya. Kamu pikir saya tidak akan tahu? Desis Anjani. Saya Jenderal Paminal. Melacak rekening bank adalah sarapan pagi saya. Sekarang bicara, uang apa itu? Reksa pecah. Ampun, Jenderal, ampun. Saya bisa jelaskan. Itu bukan untuk saya semua, Jenderal.
Bingo. Saya tahu, kata Anjani. Berapa bagianmu? Hanya 2 juta, Jenderal. Untuk uang dapur. 13 juta sisanya kemana? Reksa gemetar hebat. Ini adalah akhir dari segalanya. Disetor, Jenderal. Saya harus setor. Kepada siapa? Reksa ragu-ragu. Anjani menggebrak meja. Pelan, tapi mantap. Kepada siapa? Kanit reskrim. Jenderal, teriak Reksa. Kompol Rahman. Kapolsek, beliau juga tahu. Beliau dapat bagian paling besar. 5 juta. Kompol Rahman, yang mendengar namanya disebut dari luar ruangan, langsung berdiri dan mencoba masuk. Tidak, Jenderal, dia bohong. Dia memfitnah saya. AKP Dian dan timnya langsung menahan Rahman. Diam. Tunggu giliran Anda. Anjani tersenyum dingin. Rantainya ketemu. Jadi, Kapolsekmu juga terlibat? Aibda Heru. Heru hanya terima uang rokok. Jenderal, 500.000. Dia bagian jaga portal saja. Jaga portal? Anjani mengernyit. Bisnis Tuan Burhan, Jenderal. Itu judi online, Jenderal. Servernya di ruko furnitur itu. Lantai 3. Ruko itu dijaga portal. Heru dan saya yang pastikan patroli tidak pernah belok ke jalan itu. Kalau ada laporan dari warga, kami yang redam. Kami bilang itu hanya kantor biasa. Semuanya terungkap. Kini Anjani mengerti. Kebobrokan itu sempurna. Burhan bukan hanya pengusaha furnitur. Dia bandar judi online. Dia membayar Polsek Sukaasih, dari Kapolsek sampai petugas piket, untuk melindunginya. Dia tidak hanya memukul Alif. Dia tidak hanya memfitnah Alif. Dia membawa Alif ke kantornya. Dia membawa Alif ke tempat di mana dia adalah raja. Di mana dia adalah bos yang membayar gaji para polisi itu. Dia ingin menunjukkan pada Alif siapa yang berkuasa. Dia ingin menghancurkan mental Alif dengan menunjukkan bahwa hukum ada di genggamannya. Dan kesombongan itulah yang menghancurkannya. Dan malam ini, kata Anjani pelan, suaranya bergetar karena amarah. Saat Tuan Burhan membawa anak saya yang babak belur ke sini, dia memerintahkan Anda untuk memenjarakannya. Dia bilang ini urusan keluarga, Jenderal, Ishak Reksa. Dia bilang anaknya kurang ajar, harus dikasih pelajaran. Dia bilang, bereskan saja seperti biasa, Pak Reksa. Nanti ada bonus. Saya hanya menuruti perintah atasan dan donatur. Donatur. Anjani memejamkan mata. Muak. Ponselnya berdering lagi. Tim IT-nya. Jenderal. Terkonfirmasi. Alamat IP server judi online terbesar di kota ini. Terdaftar di alamat Ruko CV Furnitur Jati Mulia. Milik Tuan Burhan Saputra. Kami siap gerebek. Anjani berdiri. Dia menatap Bribka Reksa yang hancur. Lalu dia menatap Kompol Rahman yang lemas di pintu. AKP Dian, panggil Anjani. Siap, Jenderal. Tangkap Kapolsek Kompol Rahman. Tangkap Kanit Reskrim. Tangkap Aibda Heru. Tangkap semua orang di polsek ini yang namanya disebut oleh Bribka Reksa. Kumpulkan mereka di lobi. Saya mau polsek ini bersih sebelum matahari terbit. Anjani berjalan keluar ruangan, melewati Kompol Rahman yang ambruk ke lantai. Dia menelepon Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda. Dir Krimsus. Ini Jenderal Anjani, Paminal Mabes. Siap, Jenderal. Selamat pagi. Ada yang bisa dibantu? Suara di seberang terdengar kaget di telepon Jenderal Paminal jam 3 pagi. Bentuk tim sekarang. Saya mau Anda pimpin sendiri penggerebekan server judi online terbesar di kota Anda. Di Ruko CV Furnitur Jati Mulia. Saya tunggu dalam 30 menit. Dia menutup telepon. Dia tidak akan menunggu sampai pagi. Badai itu dimulai sekarang. Efek domino itu bergerak lebih cepat dari yang dibayangkan siapapun. Perintah Jenderal Anjani di tengah malam buta itu seperti batu besar yang dijatuhkan ke kolam yang tenang, menciptakan gelombang badai yang langsung menenggelamkan semua yang terlibat. Pukul 4 pagi, kurang dari 30 menit setelah perintah Anjani, puluhan mobil tim reserse kriminal khusus dan tim siber Polda, lengkap dengan senjata laras panjang dan rompi anti peluru, telah mengepung ruko 3 lantai yang tampak sepi milik CV Furnitur Jati Mulia. Penggerebekan itu berlangsung cepat. Pintu baja didobrak. Seperti yang diduga, lantai 1 dan 2 hanya berisi tumpukan furnitur kayu jati yang berdebu. Tapi lantai 3 adalah dunia yang lain. Puluhan unit komputer server menyala, kabel berseliweran,
dan beberapa operator yang kaget setengah mati langsung tiarap saat pintu didobrak. Mereka adalah jantung dari operasi judi online jutaan dolar milik Burhan. Pada saat yang hampir bersamaan, badai itu menghantam Polsek Suka Asih. AKP Dian, Kasih Propam, dengan wewenang penuh dari Anjani, melaksanakan tugasnya tanpa pandang bulu. Kompol Rahman, sang Kapolsek, tidak bisa berkata apa-apa lagi ketika borgol dipasangkan ke tangannya. Wajahnya yang tadi tegang kini pasi. Dia tahu ini adalah akhir. Kanit Reskrim, yang baru saja tiba setelah dipanggil darurat, langsung ditangkap begitu keluar dari mobilnya. Aibda Heru hanya bisa menangis saat lencana dan senjatanya dilucuti. Total, 6 anggota Polsek Suka Asih, termasuk Rahman, Kanit Reskrim, Bribka Reksa, dan Aibda Heru, dikumpulkan di lobi. Mereka didudukan di bangku panjang yang sama tempat Alif meringkuk ketakutan beberapa jam sebelumnya. Mereka kini adalah pesakitan di kantor mereka sendiri. Polsek Suka Asih lumpuh total, diambil alih sepenuhnya oleh tim Propam Polres dan Polda. Berita tidak bisa ditahan. Pukul 5 pagi, saat azan subuh mulai berkumandang, beberapa wartawan kriminal yang memiliki telinga di kepolisian mulai berdatangan. Mereka mencium ada sesuatu yang sangat besar terjadi. Sebuah polsek diambil alih oleh Propam, seorang kapolsek ditangkap. Ini berita besar. Ada apa ini, Pak? Tanya seorang wartawan pada AKP Dian yang berjaga di depan. AKP Dian, yang sudah mendapat instruksi dari Anjani, hanya memberi pernyataan normatif. Sedang dilakukan pemeriksaan internal oleh Propam atas dugaan pelanggaran disiplin berat. Mohon rekan-rekan media bersabar. Tapi berita sudah bocor. Sebuah polsek dikudeta Propam. Judul-judul di portal berita online mulai bermunculan, liar dan spekulatif. Sementara badai itu membesar, Anjani justru sedang tidak berada di polsek. Dia berada di rumah sakit Bayangkara. Pukul 4:30 pagi, Ibtu Rina meneleponnya. Visum sudah selesai. Hasilnya sangat jelas dan memberatkan. Lebam di pipi, memar di sudut bibir, bekas cengkeraman di lengan, dan 3 bilur besar yang membengkak di punggung dan bahu, polanya identik dengan gagang sapu. Alif juga mengalami trauma psikis ringan dan dehidrasi. Dia sudah diberi penenang ringan dan infus. Anjani tiba di ruang perawatan anak. Ibtu Rina berjaga di luar. Anjani masuk sendirian. Dilihatnya Alif terbaring di tempat tidur. Infus menetes pelan di tangannya. Wajahnya pucat, tapi dia tidak tidur. Matanya terbuka, menatap langit-langit. Dia sudah berganti pakaian dengan piyama rumah sakit. Alif, panggil Anjani pelan. Alif menoleh. Matanya yang tadi kosong, kini sedikit bersinar. Ibu. Anjani menarik kursi, duduk di samping tempat tidur. Dia meraih tangan putranya yang tidak diinfus. Tangan itu dingin. Bagaimana perasaanmu? Tanya Anjani. Sudah tidak terlalu sakit. Jawab Alif pelan. Dokternya baik. Ibu Rina juga. Hening sejenak. Ibu. Alif memulai lagi. Tadi, di kantor polisi, Ibu beneran? Jenderal? Anjani tersenyum tipis. Senyum pertama setelah berjam-jam. Iya, Nak. Ibu Jenderal Polisi Anjani. Maaf ibu tidak pernah bilang. Alif menatap ibunya lama. Menatap wanita berhijab hitam, dengan kemeja hitam yang tampak tegas, dan mata yang lelah namun tajam. Dia mencoba mencocokkan citra ini dengan ibunya yang biasa memasak sarapan untuknya. Kenapa ayah Burhan begitu? Tanya Alif. Pertanyaan itu polos, tapi menusuk. Anjani menarik napas panjang. Dia harus jujur. Karena ayah Burhan ternyata orang jahat. Nak, dia bukan hanya jahat sama kamu. Dia juga melakukan kejahatan lain. Dan polisi-polisi di kantor tadi, mereka bukan polisi yang baik. Mereka membantu kejahatan ayah Burhan. Jadi, ibu menangkap mereka semua? Iya, ibu menangkap mereka semua, kata Anjani. Termasuk ayah Burhan? Termasuk ayah Burhan. Dia tidak akan pernah bisa menyakitimu lagi. Ibu janji. Alif terdiam lama. Lalu, air mata mengalir pelan dari sudut matanya. Tapi kali ini bukan tangis ketakutan. Itu tangis kelegaan. Ibu minta maaf, kata Anjani tulus, suaranya bergetar. Ibu minta maaf. Ibu terlalu sibuk bekerja. Ibu sibuk menangkap orang jahat di luar sana, sampai ibu tidak sadar, ibu membiarkan satu orang jahat masuk rumah kita. Ibu gagal melindungimu di rumah. Maafkan ibu, Nak. Anjani menunduk, menggenggam erat tangan Alif. Rasa bersalah itu masih menghantamnya. Tiba-tiba, Alif membalas genggaman tangan ibunya. Enggak,
katanya. Suaranya pelan tapi tegas. Ibu nggak gagal. Anjani mengangkat wajahnya, menatap putranya. Ibu datang, kata Alif. Aku takut sekali. Aku pikir aku akan dipenjara. Aku pikir tidak ada yang percaya aku. Tapi ibu datang. Dia tersenyum kecil. Ibu datang kayak pahlawan super. Ibu. Jenderal Anjani. Hati Anjani menghangat. Dia mengusap air mata di pipi Alif, dan air matanya sendiri. Pukul 6 pagi. Di luar, langit mulai terang. Ponsel Anjani bergetar. Sebuah panggilan dari Kapolda. Anjani memberi isyarat pada Alif bahwa dia harus mengangkatnya. Dia berjalan ke sudut ruangan. Siap. Jenderal Anjani di sini. Suara Kapolda di seberang terdengar tegang. Jenderal. Saya baru dapat laporan penuh. Ini badai besar. Penggerebekan judi online sukses. Polsek Suka Asih sudah diamankan Propam. Tuan Burhan ditahan di Polda. Tapi Jenderal, media sudah di depan Polda. Mereka tahu ini ada hubungannya dengan Jenderal. Mereka tahu ini berawal dari kasus KDRT anak Jenderal. Anjani memejamkan mata. Dia tahu ini akan terjadi. Tuan Burhan, lanjut Kapolda. Dia sudah tidak diam lagi, Jenderal. Dia sudah memanggil pengacara. Dan dia mulai berteriak. Dia bilang dia korban abuse of power. Dia bilang Jenderal Anjani menggunakan pangkat untuk mengkriminalisasi suami sendiri karena masalah rumah tangga. Anjani sudah menduganya. Ini adalah langkah terakhir yang dimiliki Burhan. Memainkan kartu korban. Memutarbalikkan fakta. Berharap menciptakan keraguan publik. Baik, kata Anjani tenang. Siapkan ruang konferensi pers di Polda. Pukul 9 pagi ini. Jenderal? Kapolda ragu. Apa tidak terlalu cepat? Kita. Pukul 9. Siapkan semua barang bukti. Hasil visum Alif. Foto-foto lebamnya. Rekaman CCTV dari rumah saya. Dan data awal aliran dana dari Burhan ke Polsek Suka Asih, perintah Anjani. Jenderal, mempublikasikan CCTV rumah pribadi Jenderal? Publikasikan, kata Anjani tegas. Burhan ingin bermain di media? Dia ingin menuduh saya abuse of power? Baik, kita tunjukkan pada seluruh Indonesia, monster seperti apa dia sebenarnya. Kita tunjukkan kebusukan yang dia pelihara. Saya tidak akan bersembunyi. Saya akan hadapi ini. Sebagai seorang jenderal. Dan sebagai seorang ibu. Pukul 8.55 pagi. Ruang konferensi pers di gedung utama Polda telah penuh sesak. Puluhan wartawan dari media cetak, televisi, dan portal berita online berdesakan, memasang kamera dan mikrofon. Udara terasa tegang. Ini adalah skandal terbesar yang melanda kepolisian daerah itu dalam 1 dekade. Sebuah polsek utuh, runtuh, dalam semalam. Seorang kapolsek ditangkap oleh Paminal Mabes, dan sebuah kerajaan judi online terbongkar. Dan di pusat semua itu, ada 2 nama, Jenderal Anjani, sang pembongkar, dan Burhan, suaminya sendiri, sang pelaku. Di luar ruangan, di lobi utama Polda, seorang pria berjas mahal berwarna biru tua sedang memberikan pernyataan dadakan. Dia adalah Ramdan, pengacara yang disewa oleh keluarga Burhan. Dia tampak licin, percaya diri, dan pandai berbicara. Klien kami, Tuan Burhan Saputra, adalah korban. Seru Ramdan, suaranya lantang agar terdengar oleh semua mikrofon yang teracung. Ini adalah tragedi rumah tangga yang dieksploitasi secara brutal. Klien kami dan putra tirinya, Alif, terlibat dalam pertengkaran keluarga biasa. Pertengkaran yang wajar terjadi antara ayah dan anak remaja yang sedang memberontak. Kamera-kamera berebut mengambil gambarnya. Anak itu menyerang klien kami, lanjut Ramdan, dan klien kami membela diri. Luka yang dialami anak itu adalah akibat dari usahanya menahan sang anak. Tapi apa yang terjadi? Istrinya, yang kebetulan seorang jenderal polisi, tidak terima. Dia pulang, dan dalam amarahnya, dia menggunakan pangkat dan kekuasaannya yang luar biasa untuk menangkapi semua orang. Ini abuse of power. Penyalahgunaan wewenang yang nyata. Seorang wartawan bertanya, bagaimana dengan tuduhan judi online? Ramdan tertawa sinis. Itu konyol. Itu adalah rekayasa. Sebuah tuduhan yang dibuat-buat untuk membenarkan penangkapan ilegal terhadap suami sahnya. Tuan Burhan adalah pengusaha furnitur yang terhormat. Tuduhan judi itu adalah fitnah keji, asap yang dibuat untuk menutupi api masalah rumah tangganya. Klien kami akan melawan. Kami akan menuntut Jenderal Anjani. Pernyataan itu meledak.
Para wartawan di dalam ruang konferensi pers langsung mengetik di laptop mereka. Judul-judul berita baru bermunculan, pengacara Burhan, Jenderal Anjani rekayasa kasus judi untuk tutupi KDRT. Keraguan mulai disebar. Siapa yang berbohong? Tepat pukul 9 pagi. Pintu di sisi panggung terbuka. Semua kamera serentak berbalik. Suara klik puluhan kamera DSLR terdengar seperti rentetan senjata. Yang masuk bukan hanya Anjani. Dia diapit. Di sebelah kanannya, Kapolda setempat, seorang inspektur jenderal berbintang 2. Di sebelah kirinya, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda, seorang komisaris besar polisi. Kehadiran mereka adalah pesan nonverbal, ini bukan tindakan personal. Ini adalah tindakan institusional. Anjani melangkah ke podium. Dia tidak memakai pakaian lapangan hitamnya tadi malam. Dia mengenakan seragam PDU, pakaian dinas upacara, seragam kehormatan coklat tua yang paling resmi, lengkap dengan hijab PDH Polri berwarna coklat yang rapi. 2 bintang emas Brigadir Jenderal tersemat kokoh di kerah bajunya. Tanda-tanda jasa dan lencana kehormatan terpasang rapi di dadanya. Dia tampak tenang, berwibawa, dan dingin seperti es. Ini bukan istri yang sedang marah. Ini adalah jenderal polisi yang sedang bertugas. Dia berdiri di podium, menatap lurus ke arah lautan kamera. Keheningan total melanda ruangan. Selamat pagi, rekan-rekan media. Suaranya tenang, diperkuat oleh mikrofon. Saya Jenderal Anjani, Kepala Biro Paminal, Divpropam Mabes Polri. Dia berhenti sejenak, membiarkan jabatannya meresap. Saya tahu apa yang baru saja dikatakan di luar ruangan ini. Lanjutnya, ada tuduhan bahwa saya telah menyalahgunakan wewenang saya. Bahwa saya merekayasa kasus untuk menjebak suami saya sendiri. Saya di sini untuk meluruskan fakta. Dia menatap tajam. Saya tidak akan banyak bicara. Saya akan membiarkan bukti yang bicara. Dia mengangguk kepada Kapolda di sampingnya. Kapolda itu maju 1 langkah. Kami di sini untuk menjelaskan 2 tindak pidana yang berbeda, namun berkaitan, kata Kapolda itu. Pertama, tindak pidana kekerasan berat terhadap anak di bawah umur. Sebuah layar besar di belakang podium menyala. Judulnya, Kasus 1, Kekerasan terhadap Anak, Pasal 80 UU Perlindungan Anak. Telah terjadi kekerasan fisik, lanjut Kapolda, yang dilakukan oleh tersangka, Tuan Burhan Saputra, terhadap korban, Saudara Alif, usia 14 tahun. Untuk membuktikan ini, saya akan bacakan ringkasan hasil visum et repertum dari Rumah Sakit Bayangkara yang keluar pagi ini. Kapolda itu membacakan. 1. Lebam kemerahan di pipi kiri, akibat benturan benda tumpul. 2. Luka robek di membran mukosa bibir bagian dalam. 3. Memar kebiruan di lengan atas kanan dan kiri, sesuai dengan pola cengkeraman jari yang kuat. 4. Dan yang paling berat 3 bilur memar panjang di area punggung dan bahu sebelah kanan, pola identik dengan benturan gagang benda silindris. Ruangan itu terkesiap. Para wartawan mencatat dengan cepat. Pengacara Tuan Burhan, Anjani mengambil alih lagi, mengklaim ini adalah pembelaan diri. Bahwa anak itu yang menyerang lebih dulu. Anjani menatap lurus ke kamera. Saya rasa, rekaman berikut ini bisa menjelaskan siapa yang menyerang dan siapa yang diserang. Dia mengangguk ke operator. Putar rekaman. Layar berganti. Seluruh ruangan konferensi pers itu kini menonton rekaman CCTV dari ruang keluarga Anjani. Mereka melihat Burhan membanting ponsel Alif. Mereka melihat adegan tamparan yang keras itu dengan mata kepala mereka sendiri. Plah, meski tanpa suara, gambar itu begitu jelas hingga beberapa wartawati menutup mulut mereka. Layar berganti ke kamera dapur. Mereka melihat Alif yang ketakutan, terpojok, meraih gagang sapu dengan gemetar. Mereka melihat Burhan yang jauh lebih besar merebutnya dengan mudah. Dan kemudian, buk, buk, buk. Mereka melihat Burhan menghantamkan gagang sapu itu ke tubuh remaja yang sudah meringkuk di lantai. Keheningan di ruang konferensi pers itu mematikan. Hanya suara klik kamera yang terdengar gila-gilaan. Kebohongan Ramdan, sang pengacara, hancur berkeping-keping dalam 30 detik. Tuduhan, pertengkaran wajar, dan pembelaan diri, kini tampak seperti lelucon yang keji. Wajah Anjani tetap keras. Dia membiarkan kengerian itu meresap. Saya rasa itu cukup jelas, kata Anjani dingin. Itu adalah kejahatan pertama. Dia mengangguk lagi. Layar berganti. Judul baru, Kasus 2, Judi Online Penyuapan Aparat, UU ITE UU Tipikor. Direktur Kriminal Khusus kini yang maju. Berawal dari laporan Jenderal Anjani atas kejanggalan di Polsek Suka Asih,
kata Dirkrimsus, tim kami bergerak cepat. Pukul 4 pagi tadi, kami menggerebek ruko CV Furnitur Jatimulya, milik tersangka Burhan Saputra. Kami menemukan ini. Gambar di layar berganti. Foto-foto penggerebekan. Puluhan rak server. Operator yang tiarap di lantai. Ini adalah server pusat dari jaringan judi online, Raja Judi 88, dengan omzet diperkirakan mencapai 15 miliar rupiah per bulan. Lanjut Dirkrimsus. Ini menjawab tuduhan rekayasa. Ini adalah fakta. Layar berganti lagi. Ini adalah kejutan terakhir. Itu adalah Bagan. Sebuah diagram alur dana yang dibuat oleh tim analis keuangan Anjani. Di puncaknya, ada kotak, CV Furnitur Jatimulya, Burhan S. Di bawahnya, panah-panah menunjuk ke beberapa kotak, Bribka Reksa, 15 juta bulan, Kompol Rahman, 5 juta dari Reksa, Kanit Reskrim, 3 juta dari Reksa, dan nama-nama lain yang lebih kecil. Anjani melangkah kembali ke podium. Tuduhan, rekayasa, itu benar, kata Anjani, membuat semua orang kaget. Tapi bukan saya yang merekayasa. Tuan Burhan yang merekayasa laporan palsu di Polsek. Dia pikir dia bisa melakukannya, karena dia sudah membeli Polsek itu. Dia pikir dia bisa memerintahkan oknum-oknum itu untuk memenjarakan anak saya, sama seperti dia memerintahkan mereka untuk melindungi bisnis haramnya. Dia berhenti sejenak, menatap setiap lensa kamera. Saya datang ke Polsek Suka-Asi tadi malam sebagai seorang ibu. Katanya, suaranya kini sedikit bergetar oleh amarah yang tertahan. Seorang ibu yang putranya baru saja disiksa dan difitnah. Tapi di sana, saya menemukan sebuah sarang mafia yang memalukan institusi saya. Pagi ini, lanjutnya, suaranya kembali mengeras menjadi baja. Saya berdiri di sini sebagai Brigadir Jenderal Polisi Anjani, Kepala Biro Paminal. Dan saya pastikan, saya akan membersihkan institusi ini, dimulai dari halaman rumah saya sendiri. Siapapun yang terlibat, tidak peduli apa hubungannya dengan saya, akan menghadapi proses hukum. Tuan Burhan Saputra akan dijerat pasal berlapis. Kekerasan anak, laporan palsu, kepemilikan server judi, dan penyuapan aparat negara. Oknum-oknum polisi yang terlibat akan menghadapi sidang kode etik untuk PTDH dan proses pidana. Anjani memandang berkeliling. Tidak ada tanya jawab. Semuanya sudah jelas. Biarkan pengadilan yang membuktikan sisanya. Anjani berbalik badan. Bersama Kapolda dan Dirkrimsus, dia berjalan keluar panggung, meninggalkan ruangan yang meledak dalam keriuhan. Para wartawan berteriak memanggil namanya. Tapi pesan itu sudah tersampaikan. Serangan balik Burhan telah gagal total. Dia tidak hanya kalah. Dia telah dihancurkan oleh kebenarannya sendiri. 6 bulan berlalu sejak malam yang mengguncang itu. Musim telah berganti, dan badai hukum telah mencapai puncaknya. Berita-berita di televisi dan portal online yang dulu riuh, kini telah berganti dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Keadilan, kali ini, benar-benar ditegakkan. Vonis pertama jatuh untuk Burhan atas kasus KDRT dan kekerasan pada anak. Rekaman CCTV dan hasil visum yang detail menjadi bukti tak terbantahkan. Tangisan palsunya di pengadilan tidak meluluhkan hakim. Dia divonis 8 tahun penjara. Vonis kedua menyusul. Kasus judi online, penyuapan, dan pencucian uang. Ini adalah kasus yang lebih besar. Pengacaranya, Ramdan, tidak bisa berbuat banyak melawan bukti aliran dana dan temuan server. Burhan divonis 12 tahun penjara tambahan. Dia akan menghabiskan 2 dekade hidupnya di balik jeruji besi, kehilangan semua aset dan kekayaannya yang disita negara. Karma juga menimpa para aparat yang berkhianat. Sidang kode etik profesi Polri berjalan cepat. Kompol Rahman, sang Kapolsek, dicopot dari jabatannya dan diberhentikan secara tidak hormat, PTDH. Bribka Reksa, Aibda Heru, dan 4 oknum lainnya bernasib sama. Seragam yang mereka banggakan dilucuti di depan umum. Mereka tidak hanya kehilangan pekerjaan, mereka juga diadili di pengadilan pidana umum atas kasus suap dan dijatuhi hukuman penjara. Polsek Suka-Asi telah dibersihkan total dan diisi oleh wajah-wajah baru yang lebih berintegritas. Nama Jenderal Anjani melambung. Publik figuratif memberinya aplaus. Dia tidak dipuji karena menangkap suaminya. Dia dipuji karena berani membersihkan institusinya sendiri tanpa pandang bulu. Dia menjadi simbol baru ketegasan dan integritas di tubuh Polri. Dia membuktikan bahwa dia adalah polisinya polisi, dalam arti yang sesungguhnya. Sore itu, di sebuah rumah yang kini terasa jauh lebih damai dan hangat, Anjani sedang berada di dapur. Aroma tumisan bawang putih dan cabai memenuhi udara.
Dia tidak lagi memakai seragam atau pakaian dinas. Dia hanya memakai blus rumahan sederhana dan hijab santai. Dia sedang memasak makan malam. Sesuatu yang kini lebih sering ia lakukan. Di meja makan, Alif sedang mengerjakan PR matematikanya. Remaja itu kini terlihat berbeda. Wajahnya lebih cerah, tubuhnya sedikit lebih berisi. Trauma itu masih ada, tetapi perlahan memudar, digantikan oleh kepercayaan diri yang baru. Dia tidak lagi memendam ketakutan. "Bu, soal aljabar ini membingungkan," keluh Alif, menggaruk kepalanya. Anjani menoleh dari wajannya, dia berjalan mendekat dan melihat buku Alif. Dia mengernyit. Deretan angka dan huruf XY itu tampak lebih rumit dari bagan alur dana mafia. "Waduh," Anjani tertawa kecil. "Ibu ini jago melacak penjahat dan membongkar kebohongan, Nak. Tapi kalau soal aljabar," ibu menyerah. Alif tertawa. Itu adalah tawa yang lepas dan tulus. "Ya ibu. Nanti Alif tanya teman saja." "Begitu lebih baik," kata Anjani, kembali ke masakannya. Keheningan yang nyaman mengisi rumah itu. Hanya suara spatula yang bertemu wajan. Ini adalah normalitas baru mereka. Normalitas yang dibangun di atas kejujuran, bukan rahasia. Tiba-tiba, ponsel dinas Anjani yang tergeletak di meja makan berdering. Suaranya nyaring, memecah keheningan. Anjani secara refleks sedikit menegang. Itu adalah kebiasaan lama yang sulit hilang. Deringan telepon itu selalu berarti masalah. Tapi Alif, yang duduk di depannya, hanya mendongak dari bukunya. Dia tidak terlihat takut seperti dulu. Dia tidak khawatir ibunya akan pergi lagi. Dia menatap Anjani, lalu tersenyum kecil. "Angkat saja, Bu," kata Alif santai. "Mungkin ada penjahat lain yang harus ditangkap." Anjani menatap putranya. Hatinya menghangat. Alif tidak lagi melihat pekerjaan ibunya sebagai ancaman, tapi sebagai kebanggaan. Anjani tersenyum. Dia mengelap tangannya di celemek, mengambil ponselnya. Dia melirik Alif sekali lagi, yang sudah kembali fokus ke bukunya. Dia menggeser tombol hijau. Napasnya teratur. Suaranya tenang, jelas, dan penuh wibawa. Dia tidak lagi menyembunyikan siapa dirinya. Dia utuh. Dia adalah seorang ibu, dan dia adalah seorang pelindung. "Siap. Jenderal Anjani di sini,"